Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syakina Aula Asmarani dengan NIM 2479308. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem informasi. Metode-metode pengembangan sistem informasi ini ada 7. Yang pertama ada model waterfall, pengembangan yang berurutan atau linear, tahap demi tahap. Yang kedua ada model prototyping, membangun prototipe iteratif bersama pengguna. Yang ketiga ada model RAD, pengembangan cepat 60-90 hari dengan tim paralel. Yang keempat ada model spiral, gabungan dari waterfall dan prototype dengan analisis resiko. Yang kelima ada model iteratif, pengembangan bertahap dengan penambahan fungsi. Yang keenam ada object oriented technology, pengembangan berbasis objek dunia nyata. Yang ketujuh ada end user development, ya, pengembangan langsung oleh pengguna akhir. Yang pertama model waterfall. Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun perangkat lunak. Pertama diperkenalkan oleh Winston Royce 1970 pada tahun 1970. Setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Jadi tahapan dari model waterfall ini yang pertama communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Kelebihan dari model waterfall ini yang pertama proses lebih terstruktur sehingga software terjaga. Yang kedua dokumen pengembangan sangat terorganisir. Setiap fase menghasilkan dokumentasi. Yang ketiga penjadwalan lebih pasti dan mudah diprediksi. Yang keempat, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal. Yang kelima, pemeliharaan sistem mudah karena dokumentasinya lengkap. Kekurangan dari model waterfall ini, pertama bersifat kaku. Jadi, kalau model waterfall ini sulit melakukan perubahan di tengah-tengah proses. Yang kedua, jika ada kekurangan di fase sebelumnya, pengembangan harus mengulang dari awal. Yang ketiga, pelanggan harus bersabar menunggu sampai akhir proyek. Yang keempat, user tidak bisa mencoba sistem sebelumnya sebelum sistem benar-benar selesai. Yang kelima, tidak cocok untuk proyek dengan persyaratan. Yang kedua, ada model prototyping. Definisi dari model prototyping ialah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana kebutuhan diubah dalam sistem kerja atau working system yang terus-menerus diperbaiki mulai kerjasama antar user dan analis. Tahapan dari model prototyping ini yang pertama mendengarkan pelanggan, lalu merancang dan membuat mock-up, lalu melakukan uji coba. Kelebihan dari model prototyping ini yang pertama melibatkan user secara aktif dalam analisis dan desain. Yang kedua punya kemampuan menangkap kebutuhan requirement secara konkret. Yang ketiga kesalahan dan kekurangan terdeteksi lebih awal. Yang keempat cocok saat kebutuhan pengguna belum terdefinisi dengan jelas. Yang kelima digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangannya proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Lalu mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan besar. Lalu prototipe yang dihasilkan tidak selalu mudah diubah atau cepat selesai. Selanjutnya dokumentasi sering terabaikan karena fokus pada prototipe. Yang ketiga ada model RAD atau Rapid Application Development. Definisi dari model RAD ini metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. Biasanya menggunakan pembagian tim paralel. RAD ini menekankan siklus pengembangan 60-90 hari dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan dari model RAD ini pengerjaan proyek jauh lebih cepat, jadi hanya 60-90 hari. Karena biasanya metode lain ini sampai normalnya itu 180 hari kurang lebih. Yang kedua, proses pembangunan ulang tidak memakan waktu lama karena fungsi sudah terbagi per tim. Yang ketiga, feedback dari pengguna cepat diperoleh melalui literasi pendek.
Yang keempat, sangat ideal untuk proyek yang membutuhkan waktu singkat. Kekurangan dari model RED ini memerlukan banyak sumber daya manusia. Misalnya ada 4 tim kali 5 orang, jadi harus membutuhkan 20 orang. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek berskala sangat besar karena biayanya pasti akan mahal ya, membengkak. Yang ketiga, ada keterbatasan jenis proyek. Proyek yang tidak bisa dibagi secara fungsi tidak bisa dikerjakan. Yang keempat, penggabungan hasil dari tiap tim sangat. Selanjutnya, atau yang keempat, ada model spiral. Definisi dari model spiral ini gabungan dari prototyping dan model waterfall dengan penekanan tinggi pada analisis risiko di setiap tahapan. Tahapan dari model spiral ini yang pertama ada komunikasi, lalu perencanaan, analisis risiko, rekayasa, konstruksi dan peluncuran, lalu evaluasi. Kelebihan dari model spiral ini yang pertama dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembangan dan pemakai mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko. Yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko di setiap evolusi. Yang kelima, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi masalah serius. Kekurangan dari model spiral ini yang pertama, sulit meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan efisiener ini bisa dikontrol. Yang kedua, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal. Risiko mayor yang terlewat bisa menjadi masalah serius. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Yang keempat, membutuhkan keahlian khusus dalam analisis. Yang kelima, ada model iteratif. Model iteratif ialah mengombinasikan proses waterfall dan iteratif pada model prototype, menghasilkan versi perangkat lunak yang mengalami penambahan fungsi setiap pertambahannya. Setiap iterasi melalui fase requirement, design, implementation, dan testing. Model ini mengatasi kelemahan waterfall. Tidak ada iterasi dan prototipe, proses terlalu pendek. Kelebihan dari model iteratif ini yang pertama, hasil diperoleh lebih awal dan berkala. Produk bisa digunakan lebih cepat. Yang kedua, pengembangan paralel dapat direncanakan. Yang ketiga, risiko diidentifikasi dan diselesaikan selama iterasi mesra mudah dikelola. Yang keempat, mendukung perubahan persyaratan. Yang kelima, cocok untuk proyek besar dan penting secara tim yang belajar teknologi baru. Kekurangan dari model iteratif ini yang pertama, hanya cocok untuk pengembangan software berskala besar karena sulit memecahkan sistem yang sederhana. Yang kedua, kemungkinan memerlukan lebih banyak sumber daya. Yang ketiga, dibutuhkan lebih banyak perhatian manajemen. Yang keempat, kompleksitas manajemen lebih banyak. Dan yang kelima, kemajuan proyek sangat tergantung pada. Lalu yang keenam, ada Object Oriented Technology atau OOT. Object Oriented Technology ialah cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Konsep utama OOT ini ada kelas, objek, atribut, method, message, event, state, skenario. Kelebihan dari OOT ini uniformity, memungkinkan merancang user interface dan basis data secara terintegritas. Yang kedua, understandability, kode diorganisir ke dalam kelas yang mudah dipahami. Yang ketiga, stability, kode relatif stabil karena mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan. Yang keempat, reliability, kode dapat digunakan kembali sehingga mempercepat waktu pengembangan. Kekurangannya merupakan konsep yang relatif baru sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak. Belum ada kesepakatan tentang tools apa yang digunakan sebagai dasar analisis. Yang ketiga, membutuhkan pemahaman mendalam tentang konsep OOP. Yang keempat, kurva pembelajaran lebih curam dibandingkan metode. Yang terakhir atau yang ketujuh, ada metode End User Development atau EUD. EUD ini adalah
divisi pengembangan dilakukan langsung oleh end user atau pengguna akhir. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena mereka memahami benar bagaimana sistem bekerja. Tahapan dari end user development ini yang pertama inisiasi, lalu ketularan, pengendalian, integrasi, administrasi data, dan kematangan. Kelebihannya, end user memahami benar bagaimana sistem bekerja sehingga analisis sistem lebih cepat. Yang kedua, tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat karena dilakukan oleh pengguna langsung. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada tim IT atau developer profesional. Yang keempat, sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kekurangan dari EUD ini, yang pertama kelemahan pada pengendalian mutu atau quality control. Yang kedua, kecenderungan tumbuhnya sistem informasi private yang tidak standar. Yang ketiga, integritas dengan sistem lain menjadi sulit. Yang keempat, pengguna akhir mungkin tidak memiliki keahlian teknis yang memadai. Lalu ada perbandingan dari ketujuh metode pengembangan sistem informasi tadi, dari waterfall, prototyping, RAD, spiral, iteratif, OOT, and user development, sesuai dengan kecepatan, fleksibilitas, skala proyek, dan keterlibatan user. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.